Di video kali ini kita akan bernostalgia lagi teman-teman. Bukan Tamiya, tapi Beyblade. Mari kita unboxing dan review Beyblade ini sama-sama. Let's go! Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Toy Snoop. Yap, di kesempatan kali ini di depan saya udah ada Beyblade. Nah, kenapa sih Beyblade? Yap, nggak lain dan nggak bukan karena sama seperti Tamiya, kita ingin bernostalgia dan ada memorinya gitu. Terakhir saya bermain Beyblade itu kira-kira kelas 2 SD, itu tahun berapa? 2002 ya teman-teman. Nah, setelah Tamiya itu kan ada kayak musim Beyblade dan sebagainya karena itu di masa yang sama ya. Nah, sekarang juga sama teman-teman, dan kebetulan yang akan saya unboxing dan akan saya review adalah Drancer S milik Kai Watori. Nah, yang saya pegang ini kebetulan adalah seri Beyblade X dan kolaborasi dengan Drancer S milik Kai Watori. Nah, kebetulan Beyblade X ini sendiri adalah seri Beyblade X yang paling terakhir ya, yang muncul ataupun keluar di tahun 2023. Sama seperti di animenya, Beyblade X ini sebenarnya hampir mirip kayak kalau di seri anime sebelum itu ada Beyblade Metal Fusion ya. Berbeda dengan Beyblade setelahnya itu Beyblade Burst, ataupun Beyblade sebelum Beyblade X ya, itu adalah Beyblade Burst. Beyblade X ini sendiri kalau di in real life-nya itu dia udah menggunakan metal ya. Kalau Beyblade Burst itu kan masih menggunakan plastik, dan kebetulan ini saya baru banget mainan Beyblade lagi. Jadi ya kalau wawasan saya masih kurang tentang Beyblade ya mohon dimaafkan untuk para suhu ya. Nah, untuk video kali ini tuh sebenarnya saya pengen berbagi ataupun sharing aja buat teman-teman yang kayak Beyblade itu masih ada nggak sih gitu, bertanya-tanya, ataupun bagi teman-teman yang mau mainan Beyblade. Dan ya ini dia, udah saya pegang Beyblade-nya, sekarang tinggal kita unboxing dan review aja sama-sama. Yap, sebelum unboxing dan review, saya akan bercerita dulu nih teman-teman, kenapa saya belinya Drancer S. Yap, nggak lain dan nggak bukan, karena dulu di zaman baheula ya, ketika saya SD, kira-kira tahun 2002 lah ya, itu Beyblade yang paling berkesan adalah Drancer S. Walaupun saya nggak tahu ya dulu itu brandnya apa, tapi yang jelas kalau ini itu adalah original dari Takara Tomy teman-teman. Jadi ya license lah ya, ketika teman-teman nonton di animenya itu Beyblade ya yang ngeluarin Takara Tomy. Kalau di dulu Let's Go itu kan yang ngeluarin Tamiya. Nah, untuk Beyblade ini adalah Takara Tomy teman-teman. Dan yang kedua, karena karakternya, pemilik dari Drancer S ini adalah Kai Watori. Nah, itu adalah karakter yang ya bagi saya favorit banget lah. Itu karakter favorit saya di Beyblade seri, semua serial Beyblade itu buat saya yang paling keren adalah Kai Watori. Nggak tahu kenapa ya, karena yang pertama dia punya Drancer S yang warnanya biru, saya juga sangat suka warna biru. Yang kemudian si Kai Watori ini juga biru banget gitu orangnya gitu, dimulai dari tatonya, celananya dan sebagainya gitu. Karakter anime dengan rambut berwarna putih atau silver itu biasanya karakter yang kuat teman-teman, sama seperti Kakashi, ataupun kalau Jujutsu Kaisen itu ya siapa namanya? Ya Gojo Satoru. Itu jadi ya karakter-karakter dengan rambut silver itu selalu keren gitu loh teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Kayak di Hunter x Hunter misal ada Killua kan rambutnya warnanya silver atau putih gitu tuh pasti keren. Nah, saya juga dulu tertarik banget sama karakter dari Beyblade ini yaitu Kai Watori. Itu sejarahnya kenapa saya pilih Drancer S. Yang pertama karena dia itu ada sejarah memorinya gitu. Yang kedua, ini adalah seri Beyblade X ya. Sebenarnya saya pengen banget itu dari seri Baku Tensu, tapi ya nggak apa-apa lah ya, untuk mengobati rasa kangen saya dengan Drancer S. Ya saya belinya yang versi Beyblade X aja, karena yang Baku Tensu itu kan versi jadul banget, zaman dulu banget ya. Kayaknya sekarang udah nggak produksi, bahkan kalau misalnya ada pun itu milik kolektor dan harganya udah tinggi banget teman-teman. Jadi ya nggak ada rotan akar pun jadi gitu. Akhirnya saya milih Beyblade X dengan seri Drancer S ini teman-teman. Oh ya, by the way, untuk Drancer S ini sendiri adalah seri khusus ya, ataupun special edition dari Beyblade X ya, karena dia itu sebenarnya kolaborasi antara Beyblade X dengan Drancer S ini. Jadi karena ini adalah ulang tahun ke-25 tahunnya si Beyblade, jadi dia mengeluarkan seri-seri yang lama. Dan kebetulan yang pertama kali dikeluarkan oleh Beyblade X ini adalah Drancer milik Kai Watori ini teman-teman. Nggak tahu ya, kalau ada Drago mungkin juga bisa kita beli dan sebagainya gitu. Ya, buat teman-teman yang tahu ataupun suhunya Beyblade, silahkan komen-komen jadi bawah ini, kira-kira ada nggak sih Drago di serial Beyblade X, keluaran Beyblade X ini. Kalau ada silahkan taruh aja linknya, nanti kita akan beli dan kita akan tarungkan dengan Drancer S ini teman-teman. Yap, karena di video kali ini tuh sebenarnya peruntukannya untuk teman-teman yang baru mulai
mainan Beyblade ataupun barangkali bertanya-tanya ya, Bang, Beyblade sebenarnya masih ada nggak sih? Nah, ini saya akan jawab, masih ada. Yap, tanpa panjang lebar langsung aja kita unboxing dan review sama-sama. Let's go. Yap, ini dia penampakan Beyblade dari atasnya teman-teman. Sebelum kita unboxing, kita akan review dulu boxnya. Yang pertama, bagian depan itu ada siluet dari Dancer S. Ini nostalgia banget ya teman-teman, karena ini mirip banget kayak yang serial Bakuten Shoot ya. Ada ini Phoenix-nya dan sebagainya. Terus kemudian ini ada barcode. Saya juga nggak tahu, cek Asia Channel. Ini barcode buat apa? Yang jelas di sini ada karakter si Kai Watori ini teman-teman. Terus kemudian di sini ada 380T. Saya kurang paham maksudnya apa ini, tapi nanti buat teman-teman yang suhu silakan komentar aja maksud dari 380T itu apa. Tapi yang jelas kayaknya ya, kalau nggak salah 380T itu kayak ukuran gitu loh teman-teman. Gitu. Terus kemudian untuk bagian belakangnya itu ada siluet kayak, bukan siluet ya, background kayak Phoenix gitu, yaitu kekuatan dari Dancer S. Saya juga agak lupa lupa inget ini tuh namanya apa gitu. Cuma ya nggak apa-apa lah, yang penting kita nostalgia dulu teman-teman. Terus kemudian di sini ada nih ya, bagian atas itu ada seri Beyblade X dan original Takara Tomy teman-teman. Bagian samping itu di sini ada tulisan ya 25 anniversary Beyblade. Terus kemudian Road to ini 25 anniversary kayaknya. Terus kemudian di sini ada logo ya. Kalau saya baca-baca dan saya pelajari, ini adalah logo balance. Jadi Beyblade itu kan sebenarnya ada 3 varian ya, atau 3 jenis lah. Yang pertama ada jenis attack ya, terus kemudian ada jenis balance. Yang ketiga itu ada jenis stamina gitu teman-teman. Nah, ketiga hal ini berdasarkan apa? Nanti kita akan jelaskan sama-sama setelah ini mungkin teman-teman ya. Di bagian belakangnya, bagian sampingnya di sini ada B ya. Ini Beyblade X. Terus kemudian ini ada aplikasinya harusnya sih. Cuma kemarin saya coba download ataupun cari ya di App Store, itu dia nggak tersedia di Indonesia gitu. Jadi cuma ada di region Jepang aja teman-teman. Karena di sini full tulisan itu Jepang gitu. Nah, untuk bagian belakang ini ada sebelumnya ini ada tulisan BX0. Kalau kata teman saya yang suhu Beyblade itu, BX0 itu menandakan bahwa dia itu special edition teman-teman, karena dia itu adalah Dancer S ya. Yang harusnya itu dia keluarnya di Bakuten Shoot gitu, tapi dia dikeluarkan oleh Beyblade X. Dan ini nostalgia banget teman-teman. Dulu di serial Bakuten Shoot juga sebenarnya untuk boxnya itu kotak seperti ini, dan ya diadaptasilah oleh Beyblade X ini supaya kita lebih bernostalgia ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya untuk boxnya seri Beyblade X itu kan agak kayak di sininya nggak kotak gitu teman-teman, tapi ya sedikit lancip lah, meruncing gitu. Nah, untuk bagian belakangnya di sini ada SNI ya, jadi ini udah legal di Indonesia. Dan kemudian dia ada logo nih, dia logonya itu logo dari balance ya, dan rotasi ke kanan. Nah, ini ada bagian-bagiannya ya teman-teman. Jadi ada 3 bagian utama dari Beyblade X ini. Yang pertama itu namanya adalah blade ya. Terus kemudian ini ada ratchet. Yang ketiga ini adalah beat ya. Nah, untuk 3 variannya, entah itu attack, kemudian balance ataupun stamina, itu yang menentukan adalah beatnya teman-teman. Dia itu beatnya itu beat stamina, balance ataupun attack. Nah, nanti kita akan cari lebih detailnya ketika di dalam. Tapi saya pengen tahu sih ini tuh artinya apa ya di bahasa Jepang. Coba kita cek aja pakai translate ya teman-teman. Nah, oke. Bisa kelihatan nggak? Itu dia teman-teman. Jadi di situ ada kayak bilah, ada ketahanan ya. Di sini ada ketahanan 35. Bilah horizontal dan sebagainya. Ini juga sama. Ini ratchet ya, namanya ratchet. Terus kemudian di sini ada 380. Itu berarti kayak ukurannya teman-teman. Hogyo itu artinya saya juga nggak tahu. Ini daya tahannya 8. Terus ini bagian beatnya. Resisten 80, daya tahan 20. Jadi di sini ada kayak masing-masing kekuatannya teman-teman. Nah, itulah yang harus kita perhatikan sebelum nanti dipertandingkan ya. Dia itu tipenya tipe stamina, tipe balance ataupun tipe attack gitu. Nanti
akan berpengaruh pada putarannya ya, dia aktif atau pasif atau yang tengah-tengah gitu. Oke, untuk review boxnya udah selesai, lanjutnya kita akan unboxing ya, tanpa panjang lebar kita langsung unboxing aja sama-sama, let's go. Yap, ini dia cutter kita unboxing sama-sama teman-teman. Tapi sebelum itu kita lebih deketin aja kali ya, biar semakin terlihat detailnya. Oke, kita unboxing dari samping. Bagian bawah itu ada nggak? Samping sini kita buka sama-sama. The moment of truth teman-teman. Ini dia. Wah, nostalgia banget nih guys. Yang pertama kita akan mendapatkan manual book kayak di sini. Terus kemudian ada stikernya juga. Ini keren banget sih. Terus di sini ada cuma kayak gini doang sih, sebenarnya nggak terlalu. Ini diisolasi ya. Bentar, ini agak susah nih. Yap, ini dia teman-teman. Untuk bagian-bagiannya cuma ada 3 bagian ya. Yang pertama ini ada Beyblade-nya, ada blade-nya, terus kemudian ini ada ratchet, dan ini ada bit-nya teman-teman. Alright, kita akan buka dulu mulai dari manual book-nya ya teman-teman. Kira-kira isinya apa aja sih, saya juga penasaran nih. Hop, nih dalamnya kita akan mendapatkan 1 buah stiker. Nih, gila sih nih, nostalgia banget teman-teman, ada stikernya gitu loh. Terus kemudian di sini ada manual book, yang mana di manual book ini itu ini isinya kayak gini teman-teman. Wow, cara pemasangan dan sebagainya. Oke. Dan kalau nggak salah, untuk Beyblade X ini nggak boleh diadu sama Beyblade Burst ya teman-teman, karena Beyblade X ini sudah menggunakan aluminium ataupun logam ya di bagian blade-nya. Berbeda dengan Beyblade Burst yang dia itu full menggunakan plastik. Kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah pernah dengar sih gitu dari reviewer-reviewer yang lain juga gitu. Oke, langsung aja kita akan rakit sama-sama Beyblade-nya. Kira-kira kayak gimana ya kalau dirakit gitu teman-teman. Ini nostalgia banget sih, excited banget sini aku nih. Oke, terbuka teman-teman. Nah, ini kita akan mulai bahas dari bitnya dulu teman-teman. Sebentar, ini saya keluarin dulu aja semua. Ini dia. Jadi untuk Beyblade X sendiri, masing-masing bit itu akan menentukan karakteristik dari Beyblade itu sendiri. Nah, ini karena dia varian yang balance, jadi dia itu agak sedikit apa ya bagiannya teman-teman, agak sedikit runcing, tapi ini tuh rata gitu loh, runcing tapi rata, gimana ya, berbeda dengan bit-bit yang lain. Kalau misal kayak ada Beyblade yang varian dia itu variannya varian stamina, dia itu pasti di sini kayak bentuknya itu ball gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalnya yang variannya attack, dia itu bener-bener nggak ada ini bagian lancip ke sininya teman-teman, bener-bener kayak rata gitu kalau yang versi attack. Nah, ini karena balance jadi dia agak meruncing tapi nggak berbentuk ball ataupun nggak curve gitu loh, jadi masih ada ya, dia itu semi rata gitu loh. Itu untuk bitnya. Nah, untuk ratchetnya dia itu kayak ada pengunci ya, ini yang putih-putih ini nanti untuk penguncinya. Terus kemudian untuk blade-nya dia itu perpaduan antara ini logam ya teman-teman, aluminium, dan ini ini plastik. Ini agak berat sih walaupun kecil ya bentuknya teman-teman. Berbeda dengan Beyblade Burst itu yang cukup gede gitu. Ini lebih kecil. Yap, sebelum itu kita akan pasang dulu stikernya kali ya teman-teman. Oke. Kita pasang stikernya. Yap, ini dia teman-teman, untuk blade-nya udah saya pasang stiker. Ini lebih tepatnya kayak dekal sih. Ini dekal plastik, karena kalau misalnya stiker itu kan kayak Tamiya gitu ya, bentuknya ada kayak kertas-kertas gitu. Ini full plastik gitu teman-teman. Jadi ya itu dekalnya dekal plastik, dan ini ngetrep banget sih, keren sih ini teman-teman. Nggak tahu nanti kalau misalnya kita adu ini tuh kira-kira battle damage-nya kayak gimana, itu pasti keren banget sih. Wah, nostalgia banget nih teman-teman.
nanti kita akan rakit. Nah, saya baru di sini kan ada 3 ATT ya teman-teman. Ternyata 3 itu adalah ini dari 3 sudut ini teman-teman. 3 sudut ini, terus AT itu adalah kayak diameternya gitu loh teman-teman. Gitu ketinggiannya ya. AT itu 80 itu ketinggiannya gitu teman-teman. Nah, langsung saja kita rakit. Nah, untuk rakitnya di sini kan ada di ratchetnya itu ada kayak locknya teman-teman, ada R dan L. Kita tinggal paskan saja di sini teman-teman. Nah, tinggal kita putar. Nah, ini udah ngunci nih. Terus kemudian tinggal kita pasang aja bitnya teman-teman. Untuk bitnya sih tinggal kita masukkan saja ya, disesuaikan dengan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini dia untuk Drancer S milik Kai Watori udah jadi teman-teman. Let's go. Ini nostalgia banget sih. Nah, kebetulan untuk pembelian Drancer S ini itu kita tidak dapat launchernya, sayang banget. Jadi saya kemarin beli launchernya itu terpisah karena pengen lebih bernostalgia lagi. Akhirnya saya belinya yang ini, launcher seri Beyblade X yang Winder Launcher ya teman-teman, dimana kita masih menggunakan ya kayak gergaji ya gitu teman-teman ya. Kan kalau misalnya seri-seri yang baru itu kita menggunakan tali yang tinggal ditarik terus dia balik lagi. Nah, karena saya pengen nostalgia, jadi saya menggunakan launcher yang versi kayak gini biar lebih kerasa nostalgianya. Kita langsung aja buka ya teman-teman. Ini by the way saya belinya terpisah ya. Untuk link pembeliannya nanti teman-teman tinggal lihat aja di deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa kalau mau beli di link pembelian saya aja, oke? Biar kita sama-sama happy dan barangnya pasti original. Ini dia, untuk launchernya juga sama dari Takara Tomy ya teman-teman. Ini nostalgia banget sih. Ini ada in-nya, kita tinggal masukkan. Ntar megangnya tinggal gini teman. Go shoot! Let's go, ini muter ya. Nostalgia banget. Nah, buat main ini ya sebenarnya ini buat teman-teman yang belum pernah main Beyblade ya. Ini karena nostalgia masih ini excited banget teman-teman. Kita tinggal masukkan aja, terus diputer. Ya ini kan udah masuk ya. Nah tinggal kita ini Demon of Truth nih. Saya akan cobanya di atas ini dulu ya, cutting mat dulu teman-teman, karena saya belum punya arenanya gitu loh. Jadi kita akan di cutting mat. Apa yang akan terjadi? Saya kok khawatir ini akan kemana-mana ya. Tapi nggak apa-apa, coba kita. Ini Demon of Truth nih teman-teman. 3, 2, 1, go! Ini pelan-pelan dulu aja ya kali ya. Saya baru kali ini nih nge-launcher Beyblade nih ya setelah berpuluh-puluh tahun. Ya. Excited sekali guys. Ini sampai. Nah, untuk masukinnya ini easy banget teman-teman, tinggal kita masukkan aja nih. Terus sampai bunyi klek. Nah, ini udah ngunci nih. Oke, the moment of truth. Kita akan langsung launcherkan aja. Ini biar kerasa nostalgianya teman-teman. Jadi saya akan pegangnya seperti ini. Ini kan kalau misalnya di Beyblade-nya kan kayak gini teman-teman. Untuk jarinya kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, biar semakin nostalgia kita akan nge-launch-nya itu megangnya kayak gini, kayak di animenya teman-teman. Oke. Excited banget deh. Ini pelan-pelan dulu aja ya, karena ini nggak di arena, ini pakainya cutting mat biasa dan di atas meja, jadi khawatirnya kemana-mana gitu ya. Moment of Truth, 3, 2, 1, go! Shoot! Wow, no! Ini karena ini itu balance ya teman-teman, jadi dia itu nggak stay di tempat ya. Berbeda kalau kita menggunakan yang versi stamina, yaitu mungkin lebih tenang ya, karena dia itu menggunakan beat yang bentuknya itu ball gitu. Jadi ini agak kurang tenang. Kita pelan-pelan aja ya. 3, 2, 1, go! Shoot! Ya, kemana-mana. Oke, karena kita masih menggunakan ini, jadi ya maklumi saja ya teman-teman. Kita akan ulangi sekali lagi, coba lebih tenang nggak? Sorry, ini harusnya pertama kayak gini. Terus kita pasang sampai bunyi klek ya. Nah, oke. Baru kita tarik. 3, 2, 1, go. Shoot.
Oh no, kemana? Nggak tenang. Karena ini, ya sekali lagi karena ini adalah tipe balance ya, jadi kurang tenang. Tapi nggak apa-apa, kita nanti coba akan mainkan ini di bay stadiumnya ya, atau di arenanya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk unboxing dan review dari Dancer S serial Beyblade X ya, dari Takara Tomy. Ini udah nostalgia banget sih teman-teman. Ya semoga teman-teman juga suka. Pokoknya buat teman-teman semua yang udah mulai nostalgia, silahkan like aja video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar semakin nostalgia dan ada memorinya ya. Ternyata Beyblade itu masih ada teman-teman. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini supaya lebih berkembang, dan ya teman-teman bisa update setiap minggu ya tentang informasi-informasi berkaitan dengan mainan-mainan yang nostalgic dan memorable ya. Itu aja teman-teman. Stay safe, keep healthy, and as always, see you next time. Tetap di Toys Noob. Let's go. Kita masuk ke beauty set aja.